Assalamualaikum para pembelajar merek. Kali ini kita akan mengukur ekuitas merek dalam hal sumber dari ekuitas merek itu, atau dengan kata lain adalah dimensi yang membentuk ekuitas merek. Yang sudah kita paparkan dalam materi sebelumnya, bahwa dimensi dari pembentuk ekuitas merek itu bisa berbeda-beda dari satu akademisi dengan akademisi lain. Taylor menggunakan brand piramid, di mana ekuitas merek, sumber-sumber pengukurannya, sumber-sumber pembentuknya adalah dari brand salience, dari brand performance, brand imagery, kemudian brand judgment, brand feelings, dan brand resonance. Sedang untuk Eker yang lebih banyak digunakan dalam berbagai riset adalah brand association, brand awareness, perceived quality, dan brand loyalty. Sedang untuk aspek kelima dari ekuitas merek, yaitu other asset, hal-hal lain yang sebetulnya bisa ditambahkan, jarang untuk kemudian dimunculkan dalam berbagai riset yang menggunakan dimensi oleh Eker. Nah, kita akan coba melihat lagi dari model brand value chain. Kita posisinya di mana sekarang? Kita sudah membahas bahwa kita harus mengukur dampak dari program pemasaran sudah kita lakukan, dan kali ini kita akan mendiskusikan tentang apa yang ada dalam benak konsumen, apa yang ada dalam perasaan konsumen dan perilaku konsumen. Jadi kita bicara masalah kognitif, afektif, dan konatif. Apa yang menjadi mind share, heart share, dan kemudian share of wallets. Itu yang sebetulnya berusaha kita pahami, berusaha kita eksplorasi di sini. Jadi kita pada kotak yang kedua, customer mindset, kita berusaha membongkar customer black box. Ya, ini adalah permasalahan yang selalu kita munculkan nanti dalam perilaku konsumen. Kita berusaha melihat dampak dari aktivitas pemasaran terhadap konsumen kita. Nah, apa saja alat yang bisa kita gunakan untuk menangkap apa yang ada dalam benak konsumen? Yang pertama, kita bisa menggunakan riset kualitatif. Jadi riset kualitatif ini tidak digunakan untuk mengukur, tapi untuk menangkap, untuk melihat, mengobservasi apa yang tersembunyi dalam benak hati konsumen. Beberapa hal bisa kita lakukan, diantaranya adalah menggunakan free association. Ini kita biasanya, cara gampangnya untuk membayangkan ini adalah Anda diminta untuk menggambarkan sebuah merek, katakanlah kita bicara masalah fast food misalnya. Nah, ketika diminta untuk membayangkan salah satu merek, contohnya fast food KFC, maka apa yang ada dalam benak konsumen? Maka kita akan bisa membuat jaring-jaring, di mana di bola tengahnya itu adalah KFC, dan kemudian ketika kita mendengar KFC, kata-kata apa yang ada muncul di benak kita? Apakah ini berkaitan dengan gambar dari Colonel Sanders-nya? Apakah kemudian ayam gorengnya, original recipe, ataukah kemudian dengan hal-hal lain? Nah, ini yang kita coba lihat, apa saja yang kemudian kita bisa bayangkan, kita bisa ingat berkaitan dengan suatu merek. Hal kedua bisa jadi projective teknik. Ini adalah berusaha menangkap apa yang biasanya tersembunyi dalam benak konsumen dan sulit untuk diekspresikan secara langsung, maka kita menggunakan cara yang tidak langsung, yaitu bisa jadi responden diminta untuk melengkapi suatu gambar yang kosong. Jadi ada bubble, ada sebuah bubble yang kemudian masih kosong, bubble percakapan, dan ketika melihat suatu produk tertentu, kita diminta membayangkan kira-kira orang tersebut ngomong apa sih tentang sebuah merek. Jadi dengan kata lain, sebetulnya kita menuliskan pikiran kita terhadap apa yang dikatakan orang tersebut tentang sebuah merek. Atau bisa jadi kita akan membayangkan ketika sebuah merek menjadi sebuah
katakanlah person atau menjadi binatang atau menjadi suatu makhluk yang lain, maka dia berubah menjadi seperti apa. Nah, ini adalah berusaha melihat asosiasi sebuah merek dengan makhluk hidup, sehingga kita bisa membandingkan merek kita dibandingkan merek yang lain, itu digambarkan seperti apa oleh konsumen kita. Nah, ini adalah beberapa hal yang memang kita bisa dapatkan dari hal-hal yang sifatnya kualitatif. Salah satunya juga adalah Zeltman Metaphor Elicitation Technique, di mana para partisipan diminta untuk memilah gambar dan kemudian mengumpulkan gambar-gambar itu berkaitan dengan sebuah merek. Gambar apa yang kira-kira mewakili sebuah merek? Nanti mereka diminta untuk membuat sebuah siluet dan diminta untuk menceritakan, mengkategorisasikan gambar-gambar yang didapatkannya berkaitan dengan sebuah merek itu. Nah, ini sebuah metode yang sudah terdaftar patennya, tapi kita bisa menggunakan metode ini, ZMAT ini. Neuromarketing adalah bagaimana kita berusaha mengeksplorasi apa yang ada dalam benak konsumen dengan cara tidak sekedar hanya menanyakan, tapi menangkap sinyal-sinyal syaraf yang kemudian bisa dilihat dengan berbagai alat, apakah EEG, ataukah kemudian dengan alat-alat pendeteksi dari kondisi mata kita, kemudian suhu tubuh kita, dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat sebuah iklan, sebuah merek, kira-kira apa yang terjadi pada stimuli pada indera kita tersebut? Jadi, apakah retina mata kita membesar? Apakah degup jantung kita semakin cepat? Apakah gambaran otak kita ini menjadi ada berwarna merah, hijau, biru, dan seterusnya? Nah, ini bagaimana menggunakan berbagai alat untuk menangkap perubahan dari tubuh kita, inilah yang disebut dengan neuromarketing. Nah, ini menjadi sangat menarik untuk digunakan dalam sebuah riset. Etnografi adalah bagaimana kita memahami konsumen tanpa kemudian melepaskan dia dari kondisi yang nyatanya. Jadi kita mencoba menyatu dengan konsumen saat dia berbelanja, saat dia memilih produk, dan seterusnya. Jadi kita bisa menemani konsumen untuk berbelanja, itu disebut sebagai shop along, atau kita menyamar sebagai mitra rekan dari konsumen untuk kemudian berusaha memang menyatu dengan diri konsumen sehingga mereka percaya kepada kita. Ini berbagai jenis riset kualitatif ini sebetulnya sangat menarik untuk dicoba. Hampir sama juga seperti ghost shopping, tapi ghost shopping itu terutama biasanya digunakan untuk memahami bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh seorang produsen. Nah, di sini kita lebih berusaha immerse, menyatu dengan kondisi nyata, dengan mencoba menyamar sebagai konsumen, sehingga kemudian bisa dipercaya oleh para konsumen yang lain untuk mendapatkan apa yang kemudian mereka lakukan secara langsung dengan hasil observasi yang kita lakukan. Nah, selain kemudian dengan cara kualitatif, kita juga bisa melakukan cara kuantitatif. Tentunya harus memiliki kuesioner yang tepat untuk berbagai variabel yang akan kita gunakan. Apakah kita sedang mengukur image, kita mengukur kepuasan, kita mengukur kepribadian dari suatu merek atau brand personality, sampai kemudian kita mengukur repurchase intention, kepuasan atau loyalitas dari sebuah merek. Nah, ini intinya kita harus memiliki alat ukur yang tepat untuk melakukan survei dari berbagai sumber ekuitas merek. Tentunya ini harus berbasis dari riset yang empirik pada riset sebelumnya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar untuk materi tentang apa yang harus kita lakukan untuk mengukur dimensi-dimensi dari ekuitas merek. Saya Dr. Gancar Chandra Premananto dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sampai ketemu lagi.